Oke. Ya, jadi semua tadi yang sudah Mr. Onggo sampaikan gitu ya tentang skillnya, skill apa yang harus ada gitu kan, kompetensinya, karakternya. Itu tadi yang disebutkan karakter itu bukan berarti kita tidak karakter-karakter yang utama seperti kayak responsible and then jujur itu tetap harus ada ya. Tapi tadi itu adalah salah satu itu adalah karakter-karakter yang menunjang untuk anak-anak mencapai skill dan kompetensi yang diperlukan untuk masa depan gitu ya. Nah, jadi lebih ya, lagi tidak gitu menghentikan tapi menambahi. ya, Tambah kayak tugasnya bukan meniadakan yang utama gitu ya gitu. Jadi kita mau bahas untuk yang ini sekarang, gimana nih caranya, bagaimana kita bisa mengajarkan itu semua ya. Di sini kita di NOLA gitu, kita melakukan ini, we encourage play based learning. Nomor satu, ya. play based learning. Ya. Tapi bukan berarti semua dibikin kayak main game gitu ya. Terus harus seperti main game, harus fun, harus fun. Definisi fun itu bukan berarti lucu atau apa misalnya. Ya clown yang jadi kayak badut ya, gitu. Bukan seperti itu ya. Tapi we encourage play based learning karena ternyata cara kerja otak anak-anak itu bisa belajar lebih maksimal jika mereka itu dalam kondisi bermain bersama-sama dengan teman-teman, bukan di dalam tekanan gitu ya. Nah, play based sendiri mesti hati-hati. Play, bermain itu juga harus punya tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya juga sebenarnya nggak ada gunanya. Ya. Anak itu nggak belajar apa-apa. Betul. Tapi apapun itu, waktu anak itu bermain, sebenarnya dia sedang melatih kreativitas, gitu. Kreativitas dia. Kreativitas itu pasti. Ya. Tapi di tempat kita, apapun yang kita lakukan, kita itu selalu melihat kepada tujuan pembelajarannya, gitu. Jadi bukan berarti kita tidak peduli dengan materinya, bukan ya. Jadi materi kalau cara tradisional yang lama, materi adalah segala-galanya. Gitu. Bagaimana kita mendeliver materi ini supaya selesai, anak harus hafal, kan gitu kan? Itu cara lama, gitu ya. Dengan semakin berkembangnya zaman, dan kita semua tahu bagaimana bisa riset, dapat informasi itu semua. Kalau zaman dulu kita punya banyak sekali ensiklopedia, zaman sekarang enggak gitu. Anak-anak cuma tinggal Google aja gitu. Jadi memang beda gitu. Jadi materi memang bukan segala-galanya, tapi kita lebih memperhatikan tentang tujuan pembelajarannya. Apa sih? Gitu. Apa yang mau kita capai dengan kita ini belajar tentang A? Gitu. Misalnya kalau di kelas saya ngajar sains, misalnya belajar tentang electricity, ini anak-anak belajar electricity untuk kelas 5 misalnya. Jadi kalau untuk kelas 5 SD itu apa? Tujuan pembelajarannya anak-anak belajar listrik itu untuk apa? Gitu ya. Jadi bukan melulu menghafalkan tentang sirkuit, tentang definisi ini itu enggak gitu. Tapi untuk kelas 5 SD tujuan pembelajarannya kalau belajar listrik itu anak-anak bisa mengerti sampai mana. Nah, itu di dalam situ nanti akan keluar ini play based learning gitu ya. Terus hands on, play based lebih ke hands on, terus anak-anak belajar mencoba sendiri kayak gitu ya. Gitu. Dan kita pakai tools gitu. Karena kebetulan ini juga heavy on online, jadi kita sebagai guru-guru juga harus kreatif untuk menemukan tools digital yang dimana anak-anak juga bisa belajar secara online. Kalau yang untuk electricity itu saya cerita, saya pakai ini kayak di internet punyanya Colorado, ya, PHAT punyanya Colorado University. Itu anak-anak bisa bikin sendiri itu, klik gitu, bikin sirkuit gitu, nyoba baterainya diganti, nanti dikasih resistor, nanti dikasih ini. Anak-anak happy banget gitu. Kalau berhasil mereka bisa teriak-teriak, "Yeah, Miss, I did it," gitu-gitu. Ya juga kan karena kalau di lab, kalau misalnya ini kenapa salah satu digital tool juga cukup menarik buat kita karena kalau di lab, kalau kita ngomong tentang sirkuit lah contohnya ya, ada lampu itu misalnya 1,5 volt. Nah kita kasih baterai 3 volt, pasti dia akan meledak, akan pecah, akan putus gitu kan. Nah dan akhirnya kita harus coba dengan lampu yang lagi, posnya cukup tinggi. Jangan kalau digital tools
itu enggak. Mereka anak-anak biasanya dengan nyoba. Ya curious kan, mereka pengen tahu. Ini kalau tak naikkan voltnya gimana? Jadi baterainya dinaikin voltnya, lampunya jadi dikecilin, seperti apa dibesarin, gitu. Jadi dicoba-coba dengan safety environment. Betul, Jadi mereka bisa nyoba-nyoba. Kasih resistor, tambahin konduktor, tambahin insulator kayak gitu-gitu. Nah itu yang membuat kenapa kok jadi pelajaran jadi lebih menarik buat mereka. Iya. Nanti kalau masalah pengertian atau apa definisi dan lain-lain gimana? Oke, the world is changing, Bapak Ibu. Kita itu anak-anak harus tahu bagaimana mereka belajar at once. Kata-kata at once artinya kalau mereka butuhkan informasi, mereka bisa cari langsung. Mereka tahu bagaimana mencari dan mereka bisa menjawab solusinya itu. Nah, salah satunya adalah dengan internet. Internet itu membuat segala sesuatunya berubah luar biasa. Informasi itu banyak banget di sana. Banyak banget di sana. Ya, jadi itu yang penting bagaimana mereka bisa menemukan itu. Itu yang penting. Maksudnya Mr. Onggo at once itu jadi kayak anak-anak itu misalnya nggak ngerti apa gitu ya. Mereka bisa langsung kalau di kelas kalau mereka tanya gitu misalnya, itu langsung kita oke, sama-sama nggak ngerti nih ya, semua nggak ngerti ya. Oke, let's go. Semua Google ini langsung gitu. Jadi at once gitu. Itu juga salah satu skill yang kita bisa ajarkan ke anak-anak gitu. Kalau jadi guru itu fungsinya bukan hanya mentransfer informasi, tapi guru di sini lebih ke arah coaching juga ya. Jadi anak-anak nanti akan baca sama-sama kayak di kelas itu sama-sama ngelihat, terus oke, kamu dapat apa? Dapat apa? Mana nih yang paling benar? Yang ini kenapa ini kok gini? Kenapa sih ini artikel ini ngomong gini, artikel itu ngomong gitu. Jadi yang mana yang benar? Which one do you think is the right one? Kayak gitu. Ya. Gitu. Jadi bukan melulu hanya dengan menggunakan game, tapi suasananya itu seperti kita bangun suasananya itu suasana belajarnya bukan apa itu satu arah. Ini satu arah ya Bapak Ibu, so sorry. Satu arah seperti kita ini kayak sekarang ini ya, gitu bukan seperti ini, tapi lebih ke arah yang fun, anak-anak bisa enjoy, and then ada apa itu engage apa? Interaksi. Ada interaksi kayak gitu. Tapi nggak mengurangi bahwa kita sebenarnya juga ada kayak one way kayak gini memberikan informasi tetap awal. ada ya, tetap ada. Jadi tetap ada teori yang diberikan, and then setelah itu diskusi, research, nyoba gitu ya. Gitu. Dan di dalamnya ada termasuk itu tadi play base gitu. Ini udah kemana-mana ya, tadi. Ini ada hands-on approach. Kalau misalnya kemana-mana larinya nggak apa-apa. Ada hands-on approach tadi ya. Jadi kita semuanya heavy on hands-on, harus praktek gitu. Ada di sana. Terus kemudian apa lagi tadi ya? Safety environment ada mana tadi? Safety environment. Nah ini create a safe environment for learning. Ini juga ada di sana. Jadi semua yang dilakukan di kita itu sifatnya tujuannya untuk menciptakan ini semua. Terus mungkin yang kedua, breakdown learning into smaller. Jadi kenapa kok di Nola itu nggak terlalu banyak sih kontennya, nggak kayak di sekolah lain gitu. Teorinya mungkin. Teorinya ya mungkin ya. Teorinya enggak sih, banyak juga iya, sih kita. Tapi bukan di display dalam bentuk langsung yang banyak sekali dan apa ya kayak buku textbook yang lama-lama ya. Mungkin bedanya dengan contoh kalau matematika ya, coba lihat dari buku matematika di buku-buku yang lain dengan buku matematika di Finland, kontennya sama persis, exactly. Saya coba dengan Indonesia punya konten juga sama, Cambridge konten juga sama, tetapi yang membedakan adalah buku-bukunya itu banyak gambarnya. Jadi less word, more picture. Ya ada, penjelasannya juga ada gitu kan, penjelasannya ada sedikit-sedikit, yang penting itu intinya ya, core-nya atau inti dari apa yang dipelajari, terus kemudian langsung mereka masuk kepada drilling atau sheet work yang mana mereka dilatih. Jadi kita coba mencari juga buku-buku atau reference book yang sifatnya bisa kita breakdown jadi kecil-kecil, small bite gitu loh. Karena ini kenapa ada hubungannya juga, kita ini Nola ini malas ini berarti gurunya ini nggak mau ngajar yang angel-angel, bukan. Karena sebenarnya nanti kapan kita ada waktu kita akan berbicara tentang apa namanya, thinking load gitu, thinking load juga. Ada namanya skema, ada namanya disequilibrium, terus kemudian thinking load. Bagaimana orang itu punya kemampuan terbatas untuk belajar. Kalau kebanyakan mereka cuma ada 2 jalur di dalam otak kita. Yang satu di store di memori, long term memory, yang satu dikeluar ke recycle bin. Nah, mostly kalau terlalu banyak kita nggak hati-hati nih belajarnya, jadi
bikin kelas itu juga harus belajar juga ini guru-guru. Karena ada tipsnya, kita juga belajar itu bagaimana membuat supaya yang masuk ke long term memory itu jauh lebih banyak daripada yang keluar ke recycle bin. Nah, seringkali zaman kita sekolah dulu kan kita belajar untuk lupa. Ya, jadi kita belajar untuk tes terus kemudian lupa. Ya, sebenarnya kamu belajar untuk lupa gitu. Ya kamu lupakan gitu kan. Itu yang terjadi kan. Ya Bapak Ibu mungkin ngalami ya. Sampai hari ini kita kadang-kadang bingung gitu. Apa ini yang kita pelajari dulu SD itu apa? Belas kita lupa. Ya kan? Sama sekali nggak ingat. Terus SMP apa ya yang kita ingat cuman memorinya. Bagaimana iya ketemu sama teman-teman, gurunya ini asik jadi pelajaran bisa dapat bagus, gurunya ini killer jadi kayak gitu-gitulah olahraga. Jadi learning experience yang diingat-ingat gitu. Artinya ada begitu banyak yang kita pelajari dulu itu masuk ke recycle bin atau keluar wasted gitu, nggak ada yang ke long term memory. Akhirnya waktu kita kuliah, waktu kita masuk kuliah dan masuk ke dunia kerja, kita belajar lagi. Seperti belajar ulang. Nah, itu tercermin di buku-bukunya kita ya. Jadi kayak buku sains itu memang ada banyak buku sains yang bagus, banyak sekali. Tapi kenapa kita pakai yang Cambridge Holder? Karena memang seperti ini, mencerminkan ini ya, breakdown smaller bite untuk teorinya, langsung masuk ke data, cara membaca data, lalu eksperimen, terus diskusi, class discussion gitu. Jadi memang bagus banget. Gitu. Nah, terus kemudian kita juga develop growth mindset. Growth mindset saya ada satu sesi dulu yang beberapa tahun, 1 tahun yang lalu mungkin kita pernah bikin parents meeting khusus tentang growth mindset. Ya, bagaimana growth mindset ini sangat penting dari kesuksesan dari anak-anak kita. Orang tua, parents di rumah, di sekolah juga harus punya growth mindset. Growth mindset simpelnya gini aja, a small progress is a progress. Coba cari kebaikan apa atau kemajuan apa yang ada di dalam diri anak kita, satu aja, kecil aja nggak apa-apa. Terus kemudian kita lompat sedikit, kita berikan appropriate praise. Jadi pujiannya itu bukan oleh karena achievement-nya, bukan karena apa yang dia sudah capai. Misalnya dia biasanya kan nilainya elek gitu kan. Kalau di matematika itu ngerjain eduten itu ada 5 activity ngerjain cuma 3 terus salah semua lagi misalnya gitu ya. Terus kemudian minggu berikutnya karena kita pompa ajarin lagi lebih ulang dia dapat penambahan lebih bagus terus kemudian dia bisa menyelesaikan 3 activity. Nah, biasanya yang saya lakukan saya nggak akan puji karena dia menyelesaikan 3. Saya selalu ngomong bahwa see how you progress. Bagaimana kamu bisa kalau kamu fokus, if you do focus, kamu mau fokus, mau belajar, mau listen, lihat bagaimana kamu grow. Dari yang minggu lalu cuma 2, sekarang jadi 3 loh. This is very good loh. I praise you because you want to work hard. This is good. Loh, tapi mister yang lainnya loh 5, anakku masih 3. It's fine, nggak apa-apa. Growth mindset said small progress is a progress. Ini resep paling mujarab untuk menghilangkan masuk angin. Enggak. Jadi untuk supaya anak-anak bisa maju terus. Membangun inisiatif dari karakter ya. Untuk develop karakter itu harus perlu yang namanya growth mindset. Nah, growth mindset juga ngomong mengenai percaya, memberikan kepercayaan buat anak kita. Sekolah dan rumah itu tempat yang paling baik, paling aman untuk anak-anak bisa bertumbuh dengan baik. Dan melakukan kesalahan. Ya, nah biar mereka melakukan kesalahan, nggak usah bingung gitu ya. Itu. Terus itu growth mindset.